Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bulu dengan pelajaran akidah akhlak kelas 7. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pengertian iman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib. Yang pertama, iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah ini adalah rukun iman, salah satu termasuk rukun iman. Nah, iman kepada malaikat Allah itu bagaimana? Yaitu kita harus meyakini keberadaan malaikat meskipun kita tidak bisa melihatnya. Nah, kita harus meyakini bahwa malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya. Meskipun keberadaannya itu gaib, kita harus meyakini adanya malaikat Allah. Nah, dalilnya mana? Dalilnya ada di dalam Al-Quran surat Al-Hijj ayat 30 juz 15 yang berbunyi fasajadul malaikatu kulluhum ajmaun, yang artinya bersujudlah pada malaikat itu, bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Selanjutnya untuk pembahasan materi, kita akan membahas tentang tugas dan sifat-sifat malaikat Allah. Sebenarnya malaikat itu ada banyak ya, tidak bisa kita ketahui, hanya Allah yang bisa mengetahui. Tetapi yang wajib kita ketahui ada 10. Apa saja nama dan tugasnya? Yang pertama yaitu malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail bertugas membagi rizki atau menimbang hujan. Yang ketiga malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Terus malaikat Israel atau disebut malakul maut bertugas untuk mencabut nyawa. Dan ada malaikat mungkar dan nakir yang bertugas untuk memeriksa amal manusia di alam barzah atau menanyai manusia di alam kubur. Kemudian ada malaikat raqib dan atid yang bertugas untuk mencatat amal baik dan buruk manusia. Dan yang selanjutnya ada malaikat Malik yang bertugas untuk menjaga dan mengendalikan api neraka. Selanjutnya ada malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga pintu surga. Kalau di TK ada lagunya. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dan seterusnya ya. Kemudian sifat-sifat malaikat apa saja? Yang pertama itu malaikat selalu bertasbih siang dan malam, suci dari sifat-sifat jin, hawa nafsu, lapar, sakit, tidur. Itu tidak ada malaikat yang bersifat seperti manusia itu. Kemudian selalu takut dan taat kepada Allah, tidak pernah maksiat, tidak mempunyai sifat malu. Jadi malaikat itu mempunyai sifat malu, terus bisa terganggu dengan bau tidak sedap seperti anjing dan patung. Makanya kalau di rumah-rumah itu kita tidak dianjurkan untuk memasang atau memajang patung-patung yang bentuknya seperti manusia atau hewan, apalagi ada anjingnya. Lah, kita tidak mungkin, terlebih kita sebagai seorang muslim tidak mungkin kita memelihara anjing ya. Kemudian malaikat itu tidak makan dan minum. Nah, malaikat juga bisa mengubah wujudnya, seperti mengubah wujudnya menjadi manusia juga bisa. Kemudian malaikat itu memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Itu ya anak-anak untuk tugas dan sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya anak-anak, makhluk gaib itu ada yang selain malaikat.
Contohnya atau jenisnya itu seperti jin, setan, dan iblis, itu macam-macamnya. Lah, terhadap yang demikian itu kita harus mempercayainya juga dan mengimani dan meyakini bahwa Allah itu memang menciptakan makhluk di luar dunia nyata, dan meyakini secara penuh tentang kekuasaan Allah. Jadi memang Allah itu menciptakan selain malaikat juga ada yang namanya makhluk gaib selain malaikat yang tidak bisa kita lihat. Tetapi makhluk gaib selain malaikat itu kita tidak boleh meyakini bahwa mempunyai kekuatan penuh, karena jika kita meyakini yang demikian maka kita akan terjerumus ke dalam kemusyrikan. Sekali lagi, yang mempunyai kekuatan penuh hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makhluk gaib itu apa saja ya? Seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang pertama yaitu jin. Jin itu termasuk makhluk halus yang tidak dapat dilihat oleh manusia dan terbuat dari api yang sangat panas. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Jadi artinya manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dah anak-anak, jin itu ada kalanya ada jin kafir, yaitu jin yang membangkang terhadap perintah Allah, dan ada kalanya jin muslim, yaitu jin yang menguasai tentang keesaan Allah. Itu ya, seputar tentang makhluk gaib selain malaikat. Selanjutnya anak-anak, makhluk gaib itu selain jin ada yang namanya iblis dan setan. Iblis itu diciptakan merupakan makhluk gaib yang diciptakan dari api juga, dengan mempunyai sifat sombong ya. Iblis itu secara harfiah sendiri artinya adalah putus dari rahmat ya. Iblis atau setan itu anak-anak selalu merasa lebih baik daripada manusia yang diciptakan oleh tanah, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12. Dan iblis dan setan juga itu selalu menggoda manusia supaya kita itu terjerumus dalam kenistaan. Jadi kalau manusia itu besok masuk neraka, iblis itu senang karena punya teman. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati dalam berbuat atau melakukan perbuatan di dunia ini. Kemudian anak-anak, bagaimana sikap yang mencerminkan iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain Allah, yaitu satu, kita harus menambah iman kepada Allah. Kemudian kita harus disiplin atau patuh menjalankan perintah Allah. Terus kita harus selalu berhati-hati dalam berbuat, apakah ini termasuk perbuatan baik atau perbuatan buruk, perbuatan jahat. Itu harus kita berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang buruk. Nah, kita harus selalu berhati-hati supaya bisa melakukan perbuatan yang baik. Kemudian kita harus waspada terhadap bisikan dan rayuan-rayuan jin dan rayuan iblis dan setan. Nah, selanjutnya kita harus memohon perlindungan kepada Allah. Selanjutnya pembahasan berikutnya yaitu hikmah beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Yang pertama, kita mengenal dengan keagungan Allah, kekuatan Allah dan kekuasaannya, bahwa kebesaran makhluk itu pada hakikatnya adalah
merupakan keagungan Sang Pencipta. Kemudian dapat mempertebal keimanan kita. Kemudian yang ketiga, kita syukur kepada Allah karena Allah itu memberi tugas kepada malaikat untuk mengawasi kita. Kemudian mencatat amal-amal kita. Dan yang keempat, kita jadikan contoh malaikat yang disiplin dan ikhlas melaksanakan perintah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah. Yang kelima, merupakan motivasi atau pendorong bagi kita untuk senantiasa berbuat baik. Yang keenam, hikmah yang dapat kita ambil adalah lebih berhati-hati dan waspada dalam kehidupan karena musuh yang nyata itu pasti menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Yang ketujuh adalah hikmah yang dapat kita ambil selalu berjalan di jalan Allah. Jangan sampai kita tersesat mengikuti jalan setan yang terkutuk. Anak-anak, itulah tadi materi seputar tentang beriman kepada malaikat dan makhluk gaib. Semoga pelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua.